warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana belajar memahami diri sendiri. Sebelum kita memulai, kita akan lakukan sebuah permainan sederhana dulu supaya kalian bisa sedikit menyegarkan diri dengan games permainan ini. Ya, sederhana saja. Ini bisa dilakukan oleh kalian di rumah. Hanya 2 menit. Nanti saya berikan waktunya. Permainannya itu permainannya itu kita akan mencari semua benda berwarna merah. Silahkan kalian mencari benda berwarna merah di sekitar kalian. Boleh apa saja, yang penting warnanya merah. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Ya, sudah selesai 1 menitnya. Silahkan kalian tunjukkan benda merah apa yang sudah kalian temukan. Ya, ada yang mendapatkan ikat rambut, ada yang mendapatkan sisirnya, ada yang mendapatkan gelas, ada yang mendapatkan kotak pensilnya. Ya, kita mencari benda-benda berwarna merah. Kenapa sih kita mencari benda-benda berwarna merah hari ini? Supaya kita lebih bersemangat lagi untuk memulai kegiatan hari ini. Karena warna merah itu menandakan bahwa kita bersemangat. Ya. Terima kasih yang sudah ikut bermain. Kita akan memulai kegiatan kita hari ini mengenai belajar memahami diri. Saya akan coba share PowerPoint-nya. Sebelum itu, sebentar. Ini dia. Kenapa sih kita harus belajar memahami diri? Ya. Tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah supaya kalian mampu menemukan kekurangan dan kelebihan diri berdasarkan ciri fisik dan sifat. Kemudian diharapkan juga kalian mampu menampilkan sikap menerima kekurangan diri. Dan yang terakhir adalah kalian nantinya diharapkan dapat menentukan kekurangan yang dapat diubah dan kelebihan yang dapat dikembangkan. Ya, kita mulai kegiatan hari ini. Kalau kalian lihat, kalian tahu tidak ini siapa? Siapa itu Nick Juzivic? Ada yang pernah tahu? Ya, Nick Juzivic ini adalah motivator dunia. Dia berasal dari Rusia, tapi secara fisik dia memiliki kekurangan, yaitu seperti dilihat di gambarnya tidak memiliki tangan dan kaki. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu menjadi Nick, ini Nick saat remaja, kalau kamu menjadi Nick, apa yang ada dalam pikiranmu saat bercermin? Ya, nggak pede, sedih, mungkin tidak bisa menerima, betul. Ya, itu juga yang dirasakan oleh Nick Juzivic. Ternyata, tahukah kamu bahwa Nick dulu di waktu remajanya pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana masa depannya tanpa tangan dan kaki. Lalu apa yang dilakukan oleh Nick? Apakah dia saat ini sudah betul-betul tiada karena bunuh diri? Tapi ternyata tidak. Nick melakukan bertanya pada dirinya apa yang dia miliki,
apa kelebihannya, apa yang dia suka. Kita belajar dari Nick Juzivic. Nah, bagaimana cara Nick Juzivic untuk mengenal dirinya dan memahami dirinya, serta mengembangkan kemampuan dirinya, dan bisa menerima kekurangannya. Ya, kita mulai dengan permainan ya. Kita akan banyak melakukan permainan dalam kegiatan ini. Nah, jadi kalian juga mungkin nanti tolong untuk bisa berinteraksi secara aktif di di kolom komentar. Ya, yuk kita main game yuk. Sekarang saya minta semua peserta mengurutkan usia dari yang paling tua sampai yang paling muda. Silakan menuliskan usia kalian dulu di kolom komentar sehingga nanti kalian bisa mengurutkan. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Ya, selesai. Sudah menuliskan semua usia kalian, semua sudah menuliskan usia kalian di kolom komentar. Silakan dilihat kolom komentarnya, kemudian urutkan siapa saja yang dari mulai yang termuda sampai yang tertua. Sudah? Ya, ternyata yang paling tua di sini siapa? Iya. Bagaimana perasaan kamu menjadi yang paling tertua? Terima kasih atas pendapatnya. Baik sekali. Ternyata menjadi lebih tua juga tidak menjadi permasalahan yang terlalu mengganggu kamu ya. Bagus sekali. Nah, sekarang yang paling muda. Di sini siapa yang paling muda ternyata? Iya, Paras ya, paling muda. Bagaimana perasaan kamu menjadi yang termuda di kelas ini? Baik sekali. Enak ya menjadi yang paling muda. Nah, setelah permainan ini, nah ini termasuk dalam ciri-ciri fisik nih. Kalau dan itu umur, itu termasuk dalam ciri-ciri fisik. Kita lihat ciri fisik yang lain ya. Kita lakukan permainan yang sama dengan ciri fisik yang berbeda. Nah, ini silahkan urutkan teman kalian, nama-nama di kelas ini berdasarkan berat badan kalian. Silahkan menuliskan berat badan kalian di kolom komentar. Setelah itu, urutkan oleh masing-masing siapa yang termuda, dari yang termuda sampai yang dari yang terringan sampai yang terberat. Sudah? Ya, terima kasih kalau sudah. Siapa di sini yang terberat ternyata berat badannya? Oh, iya. Bagaimana perasaan kamu memiliki berat badan yang terberat nih di kelas ini? Merasa sedikit kurang percaya diri kah? Iya, tidak apa-apa. Baik sekali, terima kasih pendapatnya. Kemudian yang teringan, siapa nih yang paling kurus di kelas ini ternyata? Ya, bisa diungkapkan bagaimana perasaannya? Kamu memiliki berat badan yang paling ringan nih di kelas ini. Apakah berat badan itu sesuatu ciri yang bisa diubah atau tidak? Bisa, tergantung bagaimana kalian menginginkan berat badan yang baik untuk kalian, ya. Kemudian kita lanjutkan masih dengan ciri-ciri kalian. Nah, sekarang kita berpindah. Tadi kita sudah mencoba dengan 2 contoh ciri fisik. Ciri fisik ini masih banyak yang lain. Hanya kita akan lakukan permainan ini di 2 ciri fisik yang ini saja, yaitu tadi dari umur dan berat badan. Kemudian kita pindah ke ciri sifat.
Kita lakukan permainan yang sama. Silahkan mengurutkan nama berdasarkan sifat. Di sini ada boros dan hemat. Silahkan kalian memilih apakah kalian termasuk yang memiliki sifat boros atau memiliki sifat hemat. Tuliskan di kolom komentar untuk kemudian nanti supaya teman-temannya bisa mengurutkan siapa saja yang termasuk boros, siapa saja yang termasuk hemat. Saya berikan waktu 1 menit. Ya, sudah selesai. Siapa saja nih yang ternyata bersifat boros? Boleh angkat tangannya sekarang, boleh? Wah, banyak juga ya yang bersifat boros. Ada yang mana yang bersifat hemat? Boleh angkat tangannya? Ya, yang bersifat boros boleh turunkan lagi tangannya, diklik lagi ikon angkat tangannya. Sekarang yang bersifat hemat, boleh angkat tangannya. Ya, lumayan banyak juga. Ya, nah yang bersifat hemat nih, saya ambil salah satu contohnya ya. Nih, saya coba tanya ke salah satu dulu. Evi, nah Evi nih termasuk yang angkat tangan di sifat yang hemat. Ya, bagaimana menurut kamu memiliki sifat yang hemat itu? Apa sih keuntungannya memiliki sifat yang hemat? Apa menurut kamu kekurangannya bersifat hemat? Terima kasih Evi untuk pendapatnya. Ya, bersikap hemat itu kita bisa nabung dulu, kita bisa aja beli sesuatu tapi dengan uang jajan kita dan rasanya lebih bangga. Iya, terima kasih ya Evi. Tapi kekurangannya apa? Kadang-kadang harus menunda dan menunggu lama. Betul, terima kasih ya Evi untuk sharingnya. Yang boros nih tadi mana ya yang boros? Oh, Dimas nih boros nih. Nah, boleh berpendapat? Bagaimana menurut kamu memiliki sifat boros ini? Apakah sifat boros ini bisa dirubah atau tidak? Terima kasih. Dan bagaimana kamu sekarang? Apakah akan mengubahnya atau masih tetap akan bersifat boros? Ya, saya dukung kalau kamu akan belajar lebih berhemat untuk saat nanti ke depan. Ya, terima kasih Dimas untuk pendapatnya. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. Nah, ternyata kita ini punya ciri fisik dan ciri sifat. Masih banyak sekali ciri sifat yang kita punya. Dari mulai boros, hemat, atau misalnya pemarah, pemaaf. Nah, itu berarti kan ciri sifat itu ada 2 ciri sifat. Apa dan apa coba? Betul, ciri sifat yang positif dan yang negatif. Yang manakah ciri sifat yang harus diubah? Yang negatif. Terima kasih. Betul sekali, ciri sifat yang negatif ini sebetulnya masih bisa diubah untuk bisa lebih positif dan nantinya bisa memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Lalu, bagaimana sih cara kita sebetulnya mengenal dan memahami diri kita? Kan kadang-kadang kita juga jadi bingung ya, gimana sih sebetulnya kita itu, apa sih sifat kita itu seperti apa, kita kadang-kadang tidak bisa menentukan. Kita lihat yuk rumusnya, ini ada rumusnya. Ini rumus aku namanya. Aku. Bagaimana cara memahami diri dengan rumus aku? Awali dengan kelebihan. Jadi, kenali diri dari kelebihan yang kalian miliki dulu. Apa sih kelebihanku? Apa sih yang saya bisa lakukan? Apa sih hobi saya? Awali dengan kelebihan. Cari dan mulai tanya, apa kelebihan diri saya? Kemudian, K-nya, kenali yang tidak bisa diubah. Apa-apa saja sih dari ciri fisik dan ciri sifat yang tidak bisa diubah? Yang mana yang masih bisa diubah dan diperbaiki? Itu juga harus dikenal. Kemudian, yang terakhir setelah bisa mengenali kelebihan, kemudian mengenali apa yang tidak bisa diubah, itu upayakan percaya diri. Karena apa yang ada pada diri kalian itu adalah semua anugerah dari Tuhan.
Kemudian bagaimana kita bisa memahami diri kemudian? Memahami aku ini bagaimana? Nah, ini juga ada tipsnya. 3T. Nah, ini 3T. Tanya diri, banyak berkomunikasi pada diri sendiri. Tanyakan kepada dirimu, apa sih kelebihanmu, kekuranganmu, dan hal yang tidak dapat diubah dalam dirimu. Kemudian tanyakan teman. Tanyakan kepada teman terdekatmu atau teman-teman di sekelas yang ada di kelasmu, apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Yang terakhir, boleh tanya orang tua atau guru. Nah, tanyakan kepada orang tua, apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Praktek mengenai rumus aku dan 3T ini. Silahkan kalian berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan dalam artian di grup WA itu, di grup kelas kalian kan ada ya nomornya ya. Nah, dari nomor urut 1 silahkan berpasangan dengan nomor urut yang paling terakhir. Kemudian nomor urut 2 dengan yang di atasnya, nomor urut 3 dengan yang di atasnya lagi. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, kirim pesan kepada teman kamu yang pasanganmu. Ini aku pasanganmu dalam permainan, dalam praktek memahami diri. Sudah? Kalau sudah, silahkan tanyakan pada temanmu apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Kalau sudah, boleh minimal 2 saja. Jangan terlalu 1 ya, kalau 1 nanti malah tidak terungkap banyak. Minimal 2. Ya. Nah, sekarang ada orang tuamu di rumah. Kalau ada orang tua kamu di rumah, silahkan temui orang tua kamu. Tapi kalau ternyata orang tuamu sedang bekerja, boleh lewat WA. Tanyakan menurut orang tuamu, apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Sudah? Oke. Kalau sudah, prakteknya coba silahkan kalian mengisi lembar untuk memahami diri melalui link Google Form di atas ini nih. bit.ly pahami aku. Diisi hasil dari praktek kalian barusan. Yang dari teman apa, yang dari orang tua apa. Saya kasih waktu 10 menit cukup, terlalu lama. Lima menit saja, boleh. Silahkan. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan angkat tangan, kemudian tanyakan langsung. Sudah selesai semua? Terima kasih, waktunya habis 5 menitnya. Terima kasih yang sudah mengisi. Nah, terakhir nih, yuk rencanakan yuk. Setelah kalian dapat memahami diri, saatnya merencanakan apa yang akan dilakukan. Tuliskan 1 kelebihan yang kalian miliki untuk dikembangkan. Dari tadi nih, yang kata kalian, kelebihan kalian itu apa menurut penilaian kalian, kemudian menurut teman kalian apa, menurut orang tua kalian apa, coba pilih 1 kelebihan yang menurut kalian berpotensi untuk menjadi luar biasa dan dikembangkan oleh kamu. Kemudian, pilih dari 1 kekurangan yang sudah tadi didapatkan, 1 saja dulu, yang ingin diubah. Sudah? Catat. Nah, itu jadikan target kamu untuk memperbaiki diri dan mengembangkan diri kamu ke depan. Ya, kalau sudah semuanya, itu terakhir adalah, itu tadi adalah materi terakhir dari. Nah, kalau kalian bisa melakukan itu semua, ternyata itulah yang dilakukan Nick Jusivic terhadap dirinya. Dia mengenali apa kelebihannya, dia mengenali apa kekurangannya, mana kekurangan yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Kemudian yang tidak bisa diubah, dia coba untuk terima, kemudian dia kembangkan kelebihannya. Supaya yang menonjol itu adalah kelebihannya. Lalu, bagaimana Nick Jusivic yang saat ini? Apakah
dia terpuruk? Apakah dia akhirnya bunuh diri? Nah, kita lihat sama-sama ternyata Nick Jusivic hari ini. Dia sudah memiliki istri yang cantik dan 4 orang anak yang luar biasa, gantengnya sama cantik. Jadi ketika kalian bisa memahami diri kalian sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihan kalian, apa yang bisa kalian dapatkan? Masa depan yang cemerlang. Terima kasih atas pendapatnya Aryo. Sangat luar biasa sekali. Ya, itu saja dari Ibu hari ini. Mohon untuk mengisi evaluasi kegiatan layanan hari ini. Apa yang kalian dapatkan hari ini, kemudian bagaimana menurut kalian kegiatan hari ini seperti apa, silakan diisi di link evaluasi bimbingan klasika. Saya akan share di kolom komentar. Dari saya cukup, kita tutup dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh Dimas. Terima kasih. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi nanti di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa.